Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan ribuan firman, ribuan ayat dalam Al-Quran, yang dimana dalam firman itu masih relate dengan kehidupan masa kini, walaupun Al-Quran turun ribuan tahun yang lalu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang salah satu mukjizatnya adalah turunnya Al-Quran kepada beliau, dan Nabi Muhammad juga dapat mendelivery pesan atau firman Allah tersebut dengan baik kepada umatnya. Ajakan kepada seorang untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan perbuatan adalah kegiatan berdakwah yang pastinya menggunakan media dalam menyampaikan komunikasi atau berdakwah itu sendiri. Kemudian menurut pakar psikologi komunikasi antar manusia, yang paling menonjol digunakan adalah panca indera. Kemudahan manusia dalam mengakses internet dan berkomunikasi jarak jauh pada masa ini mengakibatkan dakwah secara face to face dan secara langsung tidak terlalu memadai, dikarenakan masih terbawa kebiasaan tahun lalu akibat COVID pandemi yang mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah masing-masing. Fenomena tadi didukung dengan adanya tantangan untuk mendigitalisasi di sosial media yang ada, karena yang pertama, kemudahan akses di segala tempat, tidak adanya batasan ruang dan waktu. Misal contoh Ustadz Hadi Hidayat yang sedang taklim materi fikih yang ada di Jakarta, kemudian dapat disaksikan langsung oleh masyarakat yang ada di Surabaya, walaupun hanya terpaut sepersekian detik. Yang kedua, visualisasi media yang mudah dicerna. Lebih mudah mana jika ada bantuan visual daripada kita hanya menggunakan audio saja. Lebih mudah dipahami mana ketika ada bantuan visual yang membantu. Perkembangan media tadi dapat mengembangkan dakwah konvensional dapat menjadi mudah, murah, dan tidak adanya batasan ruang dan waktu, dengan tujuan pesan dakwah tersampaikan bahkan kepada orang yang berada ribuan kilometer dari itu sendiri. Tentu saja seorang objek dakwah atau masyarakat sebagai penikmat atau orang yang berhak mendapatkan informasi boleh memilih apa saja konten yang disukai, siapa dai yang membawakan materi, dan dalam bentuk apa saja, mulai dari teks bergambar berupa postingan di Instagram, Twitter, Facebook, atau bahkan berupa e-book yang bisa dibaca di mana saja. Kemudian ada audio podcast yang dapat didengarkan walaupun disambi dengan menyetir. Kemudian ada video kajian yang bisa ditampilkan di TV daripada menonton hiburan, akan tetapi tidak memberikan efek positif. Oleh karena itu, tantangan tidak hanya dituju kepada seorang dai, akan tetapi mad'u juga mempunyai beban untuk memfilter konten-konten yang ada di sosial media. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Mulai dai dan mad'u. Kita mulai dari dai. Yang pertama, dai harus menyiapkan materi yang tepat. Kemudian kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Ketiga, memilih media yang trending agar dapat mengcounter konten-konten yang bersifat negatif dengan konten positif. Dan semua mudah dimengerti karena muncul
Dan yang keempat adalah memilih materi yang mudah dimengerti, karena pasti akan muncul pertanyaan dari Mad'u yang kemungkinan terjawab secara langsung tidak memungkinkan, kecuali dilakukan secara live streaming. Kesuksesan berdakwah juga didukung oleh Mad'u yang akan memfilter konten yang baik untuk dirinya, saudaranya, keluarganya, dan orang-orang terdekat. Kemudian Mad'u juga dapat meng-share atau membagikan kembali kepada kerabat apabila menemukan konten positif, agar yang lain mengetahui juga dan mendapat informasi yang positif. Berdakwah menggunakan media sosial memberikan tantangan kepada dai atau mubaligh untuk melek teknologi. Bagaimana seorang dai mampu menguasai penggunaan teknologi, dan tantangannya yaitu sekarang ini tidak semuanya bisa terkena dampak langsung oleh media sosial. Selain tantangan, ada pula peluang berdakwah untuk menggunakan media sosial, yakni mubaligh dan Mad'u dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemudahan untuk menyampaikan materi dakwah terutama kepada kaum milenial. Akan tetapi, ini juga menjadi bumerang karena realita menjadikan kebanyakan orang hanya mau berguru lewat media sosial. Walaupun lebih afdol untuk langsung bertemu dengan guru atau ahlinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.